Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama IHSG ya. IHSG hari ini rebound disupport dengan candle hammer teman-teman ya. Hari ini indeks itu naik 0,29%, ditutup di level 6998 dengan foreign yang masih melakukan aksi jual. Walaupun sebenarnya di market reguler hari ini aksi jual dari foreign itu kecil ya. Yang banyak itu di pasar negonya. Nah, hari ini itu ada sentimen positif ya dari Bank Indonesia yang dimana Bank Indonesia itu nggak jadi menaikkan suku bunga ya. Kemarin itu proyeksinya Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga. Kemudian hari ini diumumkan kalau Bank Indonesia itu tetap atau BI itu tetap teman-teman ya. Nah, habis pengumuman itu market langsung merespon positif ya. Nah, kalau ada yang bertanya, apa sih hubungan antara BI rate atau kenaikan suku bunga terhadap pasar saham? Simpelnya seperti ini teman-temannya. Pasar modal atau pasar saham ini adalah aset yang beresiko ya. Artinya kalau teman-teman udah siap terjun ke sini memasukkan uang ke pasar modal, itu teman-teman udah siap kehilangan uang, teman-teman juga udah siap memasukkan uang ya. Nah, kalau BI rate atau Bank Indonesia itu fixed income ya, artinya minim resiko atau kita bisa istilahkan zero risk teman-teman. Jadi kalau seandainya BI rate itu gede di atas 4% atau apalah itu ya, lebih di atas 5%, akan ada kecenderungan uang yang ada di pasar modal atau IHSG itu keluar dan masuk ke Bank Indonesia karena minim resiko ya. Jadi teman-teman kalau naruh uang di sana istilahnya udah pasti untung lah ya, nggak ada istilahnya cut loss atau lain sebagainya ya. Itulah hubungan antara BI rate dan IHSG. Nah, eh, untuk pergerakannya gimana IHSG ke depan? Kalau untuk besok, maybe ya, kita nggak bisa menganalisa pergerakan. Maybe indeks itu ada kecenderungan untuk naik lagi ya untuk besok, maybe. Nah, kalau untuk sisa bulan ini sih, view saya untuk indeks itu masih akan bergerak sideways dan maybe cenderung turun ya. Kalau view saya untuk sisa bulan ini, or maybe bulan depan juga ya, masih menunggu angka inflasi rilis di US kalau menurut saya pribadi. Nah, so untuk itu view saya masih sama, jangan agresif dulu kalau mau trading, stay cash ya, minimal 50% dan 50%-nya itu teman-teman bisa tradingkan. Nah, yang hari ini bergerak positif yaitu di sektor poultry, kemudian sektor telekomunikasi hari ini bergerak positif dan sektor konstruksi. Tiga sektor itu hari ini rata-rata eh, mengalami kenaikan yang sorry ya, ibu saya keluar nggak bilang-bilang. Jadi tiga sektor itu ya yang menarik hari ini. Pertama poultry, kemudian telekomunikasi, dan konstruksi yang hari ini bergerak lumayan positif. Nah, untuk saham-saham yang saya bahas hari ini, yang pertama itu JPFA, yang which is itu di sektor poultry. Nah, JPFA ini menarik teman-teman ya. JPFA ini trennya sendiri masih downtrend sebenarnya ya. Trennya masih downtrend, kalau kita perhatikan dia udah downtrend sejak April 2021 ya. Jadi udah setahun lebih JPFA ini downtrend, kemudian sejak April 2022 atau sebulan lalu ini ada pola akumulasi.
kita bisa perhatikan sendiri pola-pola akumulasi ini volumenya kecil-kecil teman-teman. Nah, JPFA sendiri ada potensi membentuk pattern yang namanya double bottom. Ini bottom satunya, kemudian ini bottom 2-nya on making ya. Dan look like ini akan di break. Entah besok or maybe minggu depan ya, karena besok hari Jumatnya. Nah, kalau seandainya ini 1520 mampu di break oleh JPFA, maka ada peluang JPFA lanjut naik sampai ke sini, teman-teman. Sampai ke sekitaran 1680 sampai 1700 lah. Ya, sekaligus itu tepat di resisten ini. Or at least dia bisa nyentuh MA200-nya di sekitaran 1650 ya. Itu untuk JPFA. Jadi kalau mau beli di mana? Ya, kalau mau beli di mana? Support saat ini untuk JPFA itu ada di 1450. Itu untuk support minornya ya. So, kalau seandainya dia besok koreksi ke sini ya, around 1450 ya, beberapa tick di atas itu boleh ya, mulai cicil-cicil sampai 1450 ya. Buy on weakness di situ. Nah, kalau seandainya dia langsung break besok gimana? Buy on breakout ketika JPFA break dari 1520. Ini belum terlambat sih. Menurut saya sih ini belum terlambat ya. Ini baru awal. Kalau JPFA memang mau naik. Kalau memang mau turun ya mentok di sini, habis itu turun lagi ya. Kalau dari segi volume ya, 3 hari terakhir ini volumenya gede ya. 3 hari terakhir itu volumenya gede. Ini volume merahnya gede berarti volume buangan dong? Enggak ya, karena dia ada ekor panjang mencoba break resisten. Jadi mostly 3 volume terakhir itu volume bandar kalau istilahnya. Jadi so ada peluang JPFA ini kembali melanjutkan kenaikan. Itu kalau dari view saya ya. Kalau mau koleksi di sekitaran 1450 itu boleh koleksi. Kalau mau koleksi di harga sekarang pun risknya masih cukup kecil ya. Dari harga sekarang 1450 itu hanya sekitaran 3-4%. Jadi risknya masih oke kalau mau koleksi. Kalau mau nunggu dia break, tunggulah dia breakout. Oke. Itu untuk JPFA. Kemudian selain JPFA itu ada Cepin. Sama ya dengan JPFA, cuma bedanya. Oke, ini kita bisa hapus dulu semua ya. Cuma bedanya Cepin ini udah break. Ya, yang tadi JPFA baru mau break double bottom, Cepin ini udah break double bottom kemarin. Ini polanya sama. Ini bottom 1, ini bottom 2. Dan 3 candle terakhir juga ada peningkatan volume yang signifikan ya di Cepin. So, Cepin maybe ada potensi lanjut ke sekitaran 6.000. Ya, tepat di sinilah ya. Resisten ini. Nah, untuk saat ini, kalau seandainya Cepin koleksilah di sini ya. Di range 5.500 sampai 5.400 itu menurut saya sih area koleksi yang menarik untuk Cepin ya. Jadi sama dengan JPFA, kalau mau koleksi di harga sekarang, boleh nggak? Boleh ya. Harusnya itu cuma sekitar 3-4% juga sama dengan JPFA. Cuma ya money management diatur ya, karena dari segi risk to reward rasio saat ini kalau teman-teman beli ya dengan dana langsung ya, maybe misalnya ya teman-teman punya 10 juta langsung dan hajar 10 juta dari harga sekarang, itu risk to reward rasionya sama ya, 1:1. Jadi kalau saya pribadi antara nunggu dia turun atau kalau mau maksa beli di harga sekarang dengan 30%-nya dulu ya, misalnya 3 juta dulu, kemudian kalau dia turun lagi beli lagi di bawah. Itu kalau saya pribadi. Nah,
Kalau teman-teman gimana? Itu sesuaikan dengan risk management masing-masing, sesuaikan dengan trading plan kalian masing-masing. Jangan mentok. Oke, itu untuk Cepin. Kemudian ada Excel, ya, sektor telekomunikasi yang hari ini bergerak positif. Ada Excel dan juga Friend. Friend udah kita bahas 2 hari yang lalu dan so far masih bergerak positif ya. Oke, ini kita bisa hapus dulu. Ini Excel sebelumnya sempat cuan lumayan juga ya. Nah, Excel 3 candle terakhir itu menarik ya. Dia naik dengan volume yang lumayan ya. Pas naiknya dia dengan volume lumayan. Hari ini dia juga bentuk candle Marubozu, volumenya oke ya. So, untuk Excel ini sendiri, kalau kita lihat dari segi tren, itu trennya masih sideways ya. Trennya masih sideways, dia udah sideways itu udah cukup lama ya, sejak Juni 2020 itu tren dari Excel itu sideways. Nah, saat ini resisten dari Excel itu ada di sini, teman-teman. Di 2700. Ini adalah resisten dan supportnya adalah di sini. 2550 sampai 2500 lah. So, ini support, ini resisten. Nah, kalau posisi seperti ini, resistennya luar dekat, kemudian supportnya jauh, gimana? Nunggulah di sini. Nunggulah di dekat-dekat sini ya. Maybe di sekitaran 2600 ke bawah, itu udah boleh jadi chill. Kemudian stop lossnya pasang beberapa tick di bawah 2500, maybe 3-4 tick ya, di bawah 2500. Pakai candle closing kalau teman-teman mau swing di saham ini. Nah, menurut saya pribadi, maybe Excel itu ada potensi seperti ini. Ini shoulder kanan, ini head. So maybe di sini dia akan buat shoulder baru. Maybe ya, hopefully bisa seperti itu. Kalau kejadiannya seperti ini, maka Excel ada potensi naik sampai 3000-an lagi ya kalau kejadiannya seperti ini. Sekaligus ini ada gap kecil yang belum ketutup di sekitaran 3150. Oke, itu untuk Excel. So far menurut saya juga menarik. Masukkan ke watchlist dulu. Untuk area entry-nya sudah saya jelaskan, yaitu di sekitaran 2500 sampai 2550. Oke, kemudian yang berikutnya itu sektor konstruksi. Waskita. Sektor konstruksi hari ini bergerak rata-rata cukup positif ya. Rata-rata naik 5-8%. Nah, Waskita ini sebelumnya terakhir kali kita bahas kalau nggak salah di candle ini ya. Lupa saya. Around candle inilah. Waktu itu saya sarankan beli bertahap cicil-cicil ke bawah sampai 500 ya, dengan stop loss pasang di bawah 500 atau di bawah ini, di bawah 480. Nah, kalau kalian perhatikan dia mantul tepat di 500 yang which is itu merupakan support psikologis untuk setiap saham ya. Dan hari ini dia naik, volumenya juga lumayan oke, teman-teman ya. Candlenya Marubozu, volume lumayan oke, naik 5% lebih. So, ini ada potensi yang menarik di Waskita dan saham-saham konstruksi lain. Ini kita bisa hapus dulu. Kalau kita lihat chart pattern, sorry ya, ini ada potensi bentuknya seperti ini, teman-teman. So, resisten saat ini ada di 580, itu resisten. Nah, ini potensi menurut saya ada cup and handle. Nggak klik lagi. So, support saat ini masih di 500. Kalau tertarik untuk beli saat ini, cicil dikit-dikit ya, cicil dikit-dikit sampai 500. Ya, kalau beli gede dengan dana sekarang, risknya lumayan ya, hampir 8%-an.
Jadi strateginya adalah cicil dikit-dikit atau pakai metode 50-50 ya, 50 di harga sekarang kemudian 50 di bawah, atau 50-nya lagi pas dia break kalau dia langsung naik. Oke. Itu untuk waskita ya. Kalau seandainya dia langsung break 580, potensi kenaikannya lumayan gede ya. Nah, ada potensi dia ke resisten ini teman-teman ya. Jadi kalau beli di harga sekarang itu risk to reward rasionya masuk. Cuma kalau saya pribadi akan pakai metode setengah-setengah kalau mau entry dari harga sekarang, dan masih saya perhitungkan ya untuk entry salah satunya antara waskita, PTPP atau Adikarya. Nah, selain itu ada Adikarya. Adikarya hari ini yang pergerakannya atau volumenya itu paling gede teman-teman ya. Ini kita bisa hapus dulu ya. Nah, Adikarya ini bisa dibilang ya mirip banget sama waskita, cuma ini pergerakannya lebih masif ya dari waskita. Resisten ada di 835, kemudian ini mirip sama tadi waskita, ada cup and handle yang sebenarnya udah hampir di break ya. Ini cup, ini handle-nya yang kecil. Resisten di mana, neckline-nya di mana, di 800. Sorry. Ya, 800. Nah, kalau seandainya Adikarya lewat 800, itu ada potensi lanjut naik sampai sini. Itu kalau teori teknikal teman-temannya. Nah, masalahnya teori teknikal itu nggak selalu berjalan sesuai dengan plan. That's why mengapa saya bilang pasanglah trailing stop. Ya, selalu saya sarankan pasang trailing stop buat saham yang udah untung sampai 6% ke atas, atau at least ya 6% ke atas, itu harusnya kalau turun itu udah nggak boleh rugi lagi. Itu fungsi trailing stop. Nah, saat ini kan baru percobaan kedua ya, dan maybe ada potensi untuk koreksi. Nah, kalau seandainya koreksi, supportnya di mana? Supportnya di sini, di 750. Nah, kalau seandainya koreksi ke sini, volumenya tipis, ya buy on weakness lah di 750. Stop lossnya bisa dipasang di bawah 700 ya. 700 so far jadi support yang cukup valid ya, karena kalau teman-teman perhatikan di 700 dia ada dua candle doji ya, which is itu artinya perlawanan buyer di 700 itu cukup kuat. Jadi so far 700 itu support yang cukup valid ya untuk Adikarya. Oke, itu untuk Adikarya. So far konstruksi itu menarik, waskita, Adikarya, kemudian ada PTPP, ada apa lagi, satu lagi ya, konstruksi ya, saya lupa ya. Udah lama soalnya nggak bahas saham konstruksi. Kemudian ada satu saham kecil yang menarik, yaitu BES. Ini saham properti teman-teman ya. Mengapa saya bilang menarik? Kemarin BES ini sempat break resisten, volumenya gede ya, which is itu artinya volume buyers. Sorry, kok sering nggak kepencet ya, ini laptop anjing ini mah. Sorry. Nah, ini untuk BES ya, dia udah konsolidasi lumayan lama ya, dari November 2021, which is itu udah 6 bulanan ya dia konsolidasi, dan konsolidasinya itu membentuk pattern cup and handle. Dan kita perhatikan perdagangan sebulan terakhir, yang sebelumnya volume akumulasi itu kecil-kecil, sebulan terakhir itu volumenya gede-gede teman-teman ya. Nah, which is itu artinya saham ini juga udah mulai dilirik oleh para trader.
Nah, kalau kita perhatikan kemarin atau 2 hari yang lalu, tepatnya dia sempat break resist di 125, kemudian hari ini turun dan ketahan tepat di situ ya. Jadi kalau mau beli base, menurut saya pribadi di harga sekarang itu cukup menarik ya. Di harga sekarang itu pun cukup menarik. Supportnya di mana? Supportnya di sini. Di 120 sampai 117. Nah, kalau mau beli di harga sekarang, strateginya cicil ke bawah sampai sini ya, sampai ini box kuning lah ya. Kita pakai box kuning. Ini adalah area beli dari harga sekarang sampai 120. Stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 117 ya sebagai area stop loss. Nah, and then targetnya di mana? Target terdekat itu ke sini. 140. Ya, which is secara risk to reward ratio ini udah menarik ya. Ini area beli, ini resiko target profit. Secara risk to reward ratio ini udah lebih dari 1:2 ya. Jadi menarik lah untuk bias ini kalau teman-teman tertarik. Bahas sekali lagi ya. Ini saham Turliner, saham volatile sekali ya. Kalau teman-teman nggak suka saham volatile, belilah JPFA atau Cepin. Itu sahamnya nggak volatile, tapi naiknya slow ya. Kalau ini sahamnya volatile, sekali naik ya bisa mengagetkan ya. Oke, sekian untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat malam.